Pak Jokowi lebaran yang tahun lalu itu bahkan membagikan THR ke rakyat dan saat itu belum pecah kongsi. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Silakan, Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam dari kau kasih award pembohong ya. Iya, betul. Waktu itu kebohongan award konteksnya di pemilu 2019. Ke orang tanya, ya kan tuh 2019 konteksnya beda. Kita kan taunya beliau ini timnya Pak Prabowo. Kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji. Jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika Presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Bang Masinton, gitu loh. tapi Mbak Puan jelaskan sendiri, dulu. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode, kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos, ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR, gitu loh. Jadi, tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu. 3 periode skenarionya. Penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi, ya, itu sikap. Bukan yang pelintat-pelintut seperti anak muda seperti kalian. Konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Nah, kemudian, ya, jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan. Gitu loh. Jadi aturan kita yang ini mana pendukung, yang dilanggar, Bang bukan Masinton? pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu. Karena memuja, kalau pujaannya membilang matahari terbit dari barat, kau pasti makanya saya katakan bahwa putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Makanya tadi saya katakan ini berjalan pelanggaran. Tadi bilang bahwa Pak Jokowi nggak berkampanye, bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye. Mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, di sini Pak Jokowi. Tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi dikonversi. Artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya, sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi yakin bisa lolos. Dan Pak Jokowi juga yakin. Tapi begini, ini udah out of topic. Kita sedang bilang tadi ini sudah sivitas boleh ya, mereka juga punya kebebasan bersuara, tapi yang lain-lain ini juga punya kebebasan bersuara. Terus mau bagaimana? Apalagi kalau dikait-kaitkan sama krisis 98 saat tumbangnya Pak Soeharto atau rezim Orde Baru. Situasinya sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi itu nggak akan terjadi. Saya tahu bahwa situasi politik saat itu sudah banyak ketidakpuasan, yes. Ya. Tapi kemudian kan harus ada enablernya. Enablernya adalah saat itu inflasi kita itu sudah di angka 70%-an. Artinya in case ya, Kau ngerti apa tentang sejarah itu? Sebentar Bang Masinton. Nggak usah. Kita sesekali harus memberikan kesempatan bicara. Kau ngerti nggak tadi? Apa yang kata Pak Kuncoro tadi itu pemantik. Dan yang kedua, persoalannya ini rasa tidak adil. Yang lainnya tadi inflasi apa segala itu pemantik, Bos. Jadi kau harus ngerti bahwa persoalan mendasarnya itu adalah ketidakadilan. Rasa tidak adil ini yang disuarakan oleh pemegang otoritas moral. Tapi situasi mereka ekonomi kita saat ini baik-baik aja. Saat ini baik-baik makanya pemantik itu bisa dari yang namanya orang kesenggol di jalan. Pemantik itu macam-macam, Mbak. Ya. Itulah yang disebut pemantik tadi menjadi menggelinding menjadi momentum. Jadi begini, inflasinya kita rendah. Esensi dasarnya adalah hari ini orang tidak lagi merasakan ada etik. Tingkat kepuasan kepada presiden tinggi 80%. Kadang-kadang saya jadi sulit untuk membedakan. Ini yang dibicarakan oleh kawan-kawan ini, jangan-jangan kawan-kawan ini, harusnya kawan-kawan ini ya nggak bisa lagi membedakan kemauannya elit dengan kemauannya rakyat.
Gelombang protes dari kalangan sivitas akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang. Hari ini, Senin 5 Februari 2024, kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah. Antara lain Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, UIN Syarif Hidayatullah, hingga Universitas Jember atau UNEJ. Adapun Universitas Airlangga atau UNAIR dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatinan lewat aksi UNAIR memanggil pada hari ini. Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatinan atas pelaksanaan demokrasi di tanah air beberapa waktu terakhir, terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon. Rai Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota komunitas alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden, kata Rai akhir pekan lalu. Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu. Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Sementara sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember atau UNEJ yang tergabung dalam Sivitas Akademika Universitas Jember menggelar deklarasi agar pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil di halaman kampus pada hari Senin 5 Februari 2024. Deklarasi tersebut dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Hukum, Profesor Dr. Kominikus Rato, dan menyampaikan 5 tuntutan. Pertama, ia meminta agar seluruh cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, menuntut KPU, Bawaslu, dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggaraan negara dan harus memberikan teladan baik, ucap dia. Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilu. Keempat, menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak tertentu. Kelima, mengajak sivitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal pemilu yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, M. Iqbal, juru bicara Forum Sivitas Akademika, menambahkan deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan Sivitas Akademika UNEJ terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Inilah keadaan pemilu kita, tidak berlangsung secara jujur adil, bebas, langsung, dan tentu sangat mungkin berpengaruh pada prinsip azas rahasia nanti di bilik suara, jelas dia. Seperti diketahui, para akademisi turun gunung menyuarakan kegelisahan mereka. Para dosen, termasuk guru besar, sejumlah perguruan tinggi negeri ataupun swasta, menyatakan sikap. Dimulai dari petisi Bulak Sumur pada hari Rabu 31 Januari 2024, para sivitas akademika UGM menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi kepada Presiden Jokowi serta aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik.
segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Kuncoro. Universitas Islam Indonesia atau UII menyusul dengan pernyataan sikap akademika UII bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan pada Kamis 1 Februari 2024. Rektor UII Fathul Wahid yang didampingi Sivitas Akademika UII meminta setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mundur dari jabatannya. Sementara pada hari Sabtu 3 Februari 2024, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY menyerukan pesan dan imbauan moral bertema mengawal demokrasi Indonesia yang berkeadaban. Disusul Sivitas Akademika Universitas Lampung, Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak ketinggalan menyampaikan keprihatinan terhadap proses berdemokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Bandung, Jawa Barat juga menyerukan supaya para penguasa melaksanakan demokrasi yang bermartabat dalam pemilu 2024 pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Pada hari yang sama, pesan kebangsaan dan imbauan moral juga disampaikan Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY di Kampus Terpadu UMY Bantul di Yogyakarta.